Quran wa Ahlul Quran atau saya terjemahkan program kegiatan Ahlul Quran beserta tujuan-tujuannya atau target-targetnya gitu ya. Bagaimana dan seperti apa, mari kita siapkan hati dan pikiran dan juga catatan untuk menangkap, menjaring apa saja yang saya sampaikan. Kita akan langsung saja, tadi kita sudah buka kepada Ustaz Riyadus Shalihin, Ustaz Fadil Masmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara mungkin agak kurang, udah dengar sih semua. Kita lanjutkan perjalanan thalabul ilm kita dengan sisi ilmiah, sisi fikriyah, dairatul ilm, dairatul fikrah, dan dairatul amal. Sore ini mengkaji tentang macam-macam interaksi dengan Al-Quran, sehingga tidak ada di dalam Al-Quran itu mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Ya, lebih baik baca terjemahan daripada ngafal tapi nggak tahu artinya. Lebih baik ya yang ini dulu, tapi kita harus mengatakan bahwa semua dari kegiatan Al-Quran memiliki fungsi-fungsi pentingnya. Dan Al-Quran yang pertama yang juga sebagai dasar ya, atau basic dari kegiatan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran adalah tilawah. Jadi tilawah sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga bukankah mereka orang Arab, bukankah mereka tahu artinya, tahu tafsirnya, ya, tahu bahkan tahu asbabun nuzul, bahkan tahu di mana ayat ini turun. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang meninggalkan tilawah Al-Quran. Apakah para imam, ya, imam madhab, imam syafi'i, imam hanafi, bahkan mereka ya orang yang pakar adalah orang yang juga melakukan wirid tilawah. Jadi tilawah sebagai wirid. Sebenarnya tujuannya apa ini tilawah ini? Sehingga orang yang tahu artinya ya, maupun tidak tahu artinya, katakan Allah Subhanahu wa ta'ala wa an atlu wal Qur'an. Tujuannya adalah man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Riayatul hidayah, riayah maknawiyah. Supaya kita ini
tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia itu bersama Allah, maka dia akan sanggup melakukan amal soleh yang lain. Saat manusia tidak berjauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas Rasulullah melakukan tilawah sampai bertalaki dengan malaikat Jibril. Juga mendengarkan tilawah. Sehingga tilawah ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa tilawah Al-Quran tidak bisa digantikan dengan yang lain. Maksudnya tidak bisa digantikan dengan ta'amul yang lain. Udah kan yang penting saya tahu artinya, nggak bisa diganti gitu. Udah yang penting saya belajar tafsirnya. Tilawah itu adalah riayatul iman. Dia riayah hidayah supaya hidayah Allah tetap diberikan kepada seseorang. Sehingga ketika tilawah itu kita pahami bukan sebuah kemampuan, sebagaimana kata tilawah itu sendiri, sebagaimana kata tilawah itu sendiri, artinya memang bukan kemampuan qiraah. Tilawah itu maksudnya adalah mental. Yani alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Inilah yang menunjukkan eksistensi iman. Jadi tilawah urusannya adalah seberapa iman kita. Begitulah ketika Ibnu Qayyim ditanya kenapa orang nggak sanggup tilawah, jawabannya karena keringnya keimanannya, dhaful iman. Jadi bukan karena waktu, bukan karena kesehatan. Bisa jadi kenapa manusia nggak sanggup sekedar untuk tilawah, karena dhaful iman. Maka menunjukkan eksistensi keimanan ulaika yu'minuna bih adalah dengan haqqa tilawati. Kemudian ada fungsi tazkiyatun nafs. Istilahnya kalau Rasulullah ada yang membersihkan jiwanya, dibelah dadanya. Tapi kita kan nggak ada yang bisa begitu. Maka cara membersihkan kotoran-kotoran hati, membangun kejiwaan, itu dengan tilawah. Allah katakan, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Bacaan di dunia ini yang mampu berfungsi sebagai tazkiyatun nafs kecuali Al-Quran. Nggak ada bacaan yang kalau membacanya mengurangi dosa, kalau membacanya menambah pahalanya. Seindah apapun bacaan itu, tidak ada yang bisa berfungsi tazkiyah kecuali Al-Quran. Bahkan ketika Umar bin Khattab membaca Taurat yang juga merupakan wahyu Allah, maka Rasulullah tampak merah wajahnya, artinya tidak berkenan, dan Rasulullah menegur Umar bin Khattab. Jadi bagaimana mungkin iman kita bisa tergadaikan, kita lebih kalau membaca
buku-buku tertentu bisa menikmati, tapi ketika tilawah Al-Quran nggak bisa menikmati, maka catatannya ada pada imannya. Yang harus dikoreksi adalah imannya. Dia berfungsi tazkiyah juga karena ya, tidaklah seseorang itu tilawah kecuali dia sudah membersihkan segala macam keterbatasan atau sifat-sifat keasliannya. Yang malas, yang futur, yang bosan, yang segala macamnya, ya sifat-sifat buruknya ya, dia atasi sehingga hasilnya adalah di balik tilawah itu Allah inginkan ya, jiwa yang bersih. Sebagaimana ungkapan Utsman bin Affan, lau tahuratil qulub, bahasanya. Kalau hati itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasa puas dengan tilawahnya. Tilawah sejuz, ya, rasanya aduh sudah kangen juz 2. Tilawah juz 2, ya, sudah kangen juz 3. Ya, begitu ciri khas orang yang bersih jiwanya. Dan insya Allah ya, baru ya, ketika manusia itu ya, maksudnya riayatul hidayah, ketika manusia itu siap merutinkan tilawah, maka dia memiliki energi yang cukup untuk melakukan aksi selanjutnya. Apakah hifdzul Quran, apakah tadabbur Quran. Tapi basicnya memang ada di tilawah. Nah, sehingga kalau kita tanya dimanapun, ya, antum hafal Quran berapa? 30 juz. Dulu tilawahnya berapa juz sehari? Nggak akan kita temui yang sehari sejuz. Sehari sejuz, cita-citanya hafidz 30 juz. Nggak nemu. Nggak ketemu. Kalau sehari sejuz, ya paling nanti dapatnya 5 juz. Dapatnya 10 juz. Karena 30 juz itu adalah satu karunia Allah yang sangat besar. Maka dibutuhkanlah hidayah yang besar untuk bisa mendapatkan ya 30 juz itu. Jadi hidayahnya diperoleh dari kebersihan hati yang terus dicuci, yang terus fresh, sehingga 30 juz itu ya, Allah berikan dengan perasaan yang sangat terjangkau. Jadi kalau kita ingin, saya seumur hidup ingin hafal 5 juz. Tilawahnya 3 hari sekali, nggak ketemu. Nggak ketemu itu. Karena anugerah ya Al-Quran itu adalah laqad manallahu 'alal mu'minin. Adalah kenikmatan terbesar dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya, sehingga fungsi tilawah itu ya, diantaranya adalah mengumpulkan hidayah agar kita siap melakukan aksi dengan Al-Quran yang lebih membutuhkan mujahadah. Baru di balik tilawah itu ada unsur yang lain. Apa namanya? Maharatul lisan. Lisannya mahir. Memang kita bukan orang Arab, ya, tapi kalau berbahasa Arab dengan Al-Quran, ya mahir-mahir aja. Gitu. Lisannya ringan. Mau yang sulit ya, faman zuhziha 'anil nar wa hum yastarikhuna. Kalau nggak biasa, ya wa yaqbidn, kan susah. Tapi kita ringan lisannya. Ketika ringan, ya, menghafal itu juga nggak jadi beban nantinya. Sehingga ketika kita sudah hafal pola di dalam Al-Quran, apakah pola juz-juznya, pola kalimat-kalimatnya. Orang-orang tua zaman dulu, kalau betulin anaknya tilawah, walaupun nggak hafal, dia bisa ya membetulkan panjang pendeknya.
Saya insya Allah yakin ya sebagian dari kita yang hadir di sini mengalami hal itu. Termasuk ya saya mengalami hal itu kalau kecil waktu itu sedang tilawah salah ya. Maka orang tua yang juga belum hafal pada ayat-ayat itu tetap bisa membetulkan dari jauh teriak. Ini bacanya gini ya, seterusnya. Maka mahir lisannya. Dan kalau sudah mahir itu lisan, ya insya Allah ya 5 juz terjangkau banget. Itulah ya, tidak ada taisiril Quran kecuali dengan iktsar tilawah. Ada ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ada ayat fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Oh iya, ternyata ya shadaqallahul azim, maha benar Allah yang telah mengatakan Al-Qur'an ini sebenarnya terjangkau, mudah banget. Ternyata hafal 10 juz itu ringan banget. Dan kapan dia bisa mengatakan ringan itu? Kalau lisannya sudah mahir. Dan kapan mahirnya? Kalau ada iktsarut tilawah. Jadi dia sebenarnya merupakan tabungan keimanan, tabungan hidayah, tabungan kebersihan hati, dan tabungan lisan ini mudah ya, ringan untuk mendapatkan hadiah-hadiah Allah selanjutnya. Hadiah Allah yang yakni Al-Quran ya, tentu jadi hadiah terbaik. Ketika iktsar tilawah ya sudah menjadi kebiasaan. Memang Rasulullah mengatakan iqra'il Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Quran sebulan khatam. Karena kelas sahabat ya susah kita nemuinya. Sehingga mereka betul-betul ya sudah Arabnya ya sudah ringan ya Al-Quran itu ya, di dalam lisannya, maka baru manusia itu kalau hifdzun ya hifdzul Quran sudah tidak menjadi beban bagi dirinya. Ya biasa aja ya. Ya terjangkau saja. Nah, apa tujuan dari hifdzul Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya juga sama, bukan kemampuan untuk membaca tanpa melihat. Alangkah ihanahnya kita dengan Al-Quran yang sedahsyat ini, tapi tujuannya yang penting nih Al-Quran firman Allah ya. Pokoknya kalau baca nggak pakai mushaf ya, alangkah sedihnya, alangkah ihanahnya ya, merendahkan Al-Quran ya, kecuali itu sebagai sebuah tahapan. Tapi intinya ya, kenapa ada hifdzul Quran? Karena Allah inginkan disitulah terjadi pembinaan kepribadian Quran. Adanya Rasulullah disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adanya para sahabat disebut dengan kunu rabbaniyyin. Pribadi-pribadi rabbani ya, karena mereka ya, sudah menjadikan hifdzul Quran itu menjadi aksiomatik dalam kehidupannya. Betapapun nanti hasilnya berapa. Pokoknya ngafal Quran itu ya sambil jalan aja hidup. Yang pegawai boleh, yang apalagi ya, yang pegawai boleh, yang nggak harus santri, yang ibu rumah tangga, yang sopir taksi, yang karyawan, yang dosen, yang dokter. Karena siapa yang ingin membangun syakhsiyah rabbaniyah, ya nggak bisa ditemui dengan sekedar membaca artinya. Nggak bisa ditemui sekedar Al-Quran dipajang bagus-bagus di rumah. Hatta nggak bisa didapati walaupun rumah kita
dijadikan tempatnya apa? Tempatnya tadarus Quran misalnya. Hifdzul Quran itu artinya kita memang siap untuk diantarkan oleh Allah menjadi pemilik kepribadian Rabbani yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah aslinya bersama Al-Quran dalam bentuk hifdzul Quran, ya aslinya kita sedang ingin mendapat rahmat Allah yang sebesar-besarnya. Di situ kita sedang membangun ilmu, sedang membangun akhlak, ya, sedang membangun sakofah, sedang membangun ya, terfahami oleh kita ya, apa ibrah dari surah-surah tertentu. Oh kita jadi hafal Al-Baqarah polanya begini. Itu membentuk, ya, terbentuk kita dengan akidah karena kita ya menghafal surah ya, Al-An'am ya, akidah kita menjadi sangat kuat. Terbentuk akhlak ketika kita sudah sampai pada surah-surah Al-Isra, ya, surah Ar-Rum, An-Nur, ya, terbangun akhlaknya, terbangun sakofah fikihnya, bermuamalahnya ketika menghafal surah Al-Maidah. Yang waktu itu, waktu tilawah sambil jalan, kita nggak nemu itu. Ya, pribadi kita ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum dibentuk. Itulah fungsi hifdzul Quran, artinya apa? Pada aslinya fungsi hifdzul Quran adalah membentuk, dan Allah lah yang membentuk manusia itu. Sebagaimana orang bisa dibentuk jadi arsitek, bisa dibentuk jadi jenderal, ya. Atau kita yang negara yang kita banggakan, misalnya Kopassus misalnya, bisa dibentuk jadi guru profesional, bisa dibentuk jadi atlet. Maka kalau kita ingin dibentuk kepribadian kita menjadi ahlul Quran, ya, mustahil pembentukan itu kalau nggak ada hifdzul Qurannya. Sehingga ya orang-orang ya yang tidak memahami ini, mereka mengatakan Al-Quran sekarang nggak usah dihafal. Bukankah terjemahannya banyak? Bukankah mushafnya banyak? Kalau perlu tinggal butuh. Ya iya, tapi itu nggak membentuk. Kalau ingin terbentuk kepribadian Qurannya, maka harus dilakukan sebuah episode tertentu dalam hidup ini. Sempatkan untuk pernah menghafal Al-Quran. Berapapun hasilnya. 5 juz boleh, 2 juz boleh, 30 juz, itu yang kita inginkan. Nah, membentuk kepribadian ini memang hasil dari sebuah kegiatan hifdzul Quran. Dengan sendirinya kebentuk. Gimana menjadi dai yang tangguh, ya. Maka dibentuk oleh misalnya surah Hud, dibentuk oleh suratul Nuh, ya. Inna arsalna Nuhan dan seterusnya, ya. Ya, itu kalau cuma tilawah sambil lewat, tilawah sambil lewat, ya. Ya tetap bisa, tapi lama, ya, dan prosesnya lebih panjang. Ini yang kita inginkan, ya. Kenapa kita ini mesti punya hafalan Al-Quran. Ada sebuah ceramah menarik, ya, dan saya hadir waktu itu dalam ceramah beliau. Namanya Syekh Abdullah Son'an. Beliau mengatakan, ini dari beliau, ya, bahwa selemah-lemah keimanan seseorang adalah, ya, mereka yang minimal memiliki hafalan 2 juz. Ya, beliau seorang ulama di Jeddah. Banyak jamaah haji kita kalau
sedang naik haji, beliau juga diantaranya bertugas menyambut jamaah haji Indonesia. Syekh Abdullah Somad. Ya. Wallahu alam sekarang ya Pak masih menyambut atau justru sudah menjadi guru besar di sebuah universitas misalnya. Tapi itu diantara pesan beliau. Dan wajar karena 2 juz itu memang sangat membentuk. Sehingga kalau mau ya, merasakan sensasi dibentuk dan Allah lah yang langsung mentakwin. Takwin syakhsiyah Qur'aniyah, Allah langsung terlibat. Kalau manusia saja bisa membentuk seorang jadi manusia pilihan pada keduniaannya, ya, maka wajarlah kalau sahabat menjadi manusia-manusia pilihan di dunia wal akhirah. Sahabat mereka luar biasa menikmati dunia hifdzul Quran. Yang kedua apa tujuannya? Agar kita memiliki ibadah yang berkualitas. Kan nggak mungkin melaksanakan ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Mustahil melaksanakan ayat ini kalau kita nggak punya hafalan. Apalagi ya walaupun ayat 1 sampai 19 ya, turun di Mekah ya. Nanti ayat 20-nya turunnya setahun lagi. Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak Allah yuqaddirul laila wan nahar. Ayatnya kan ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an. 2 kali. Faqra'u ma tayassara min. Jadi hifdzul Quran itu akan mengantarkan Al-Quran yang tayassara minal Quran saat sholatnya. Jadi gimana agar faqra'u ma tayassara minal Quran? Ayat ini difahami harusnya semua Al-Quran ini menjadi tayassara minal Quran. Tapi kalau kita nggak bisa 30 juznya, tetap harus ada yang tayassara minal Quran. Di mana ini diperolehnya? Kalau kita sudah mengalami perjuangan hifdzul Quran. Dan tentu ayat-ayat yang lain. Ya. Apakah tatajafa junubuhum 'anil madaji'? Apakah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda? Apakah ayat wa minal laili fasabbihu ya lailan tawila misalnya, dan qalilan minal laili ma yahja'un, banyak. Sehingga beda ya kalau seseorang misalnya sama-sama hafal surah Al-Muzammil misalnya, dia buat sholat. Beda rasanya kalau dia sudah sering tilawah dan dia memiliki hafalan yang lebih banyak. Beda rasanya sholatnya. Beda kemudahan tadabburnya. Ya, sehingga kalau Al-Quran ini sayang banget kalau difahami sebagai sebuah kitab sejarah. Karena Al-Quran kitab ibrah, ya, di dalamnya banyak ibrah-ibrahnya. Di mana ibrah itu yang Allah sebut dengan hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan kita akan semakin mendapatkan hikmah yang banyak dari Al-Quran kalau kita memiliki quwwatul ubudiyah. Basicnya dari mana? Hifdzul Quran. Begitulah ya. Aslinya hafalan Al-Quran ini sangat mahal untuk kita. Dia harus kita pikirin. Sebagaimana hidup ini kita butuh banyak fasilitas. Butuh pasangan hidup, butuh rumah, butuh kendaraan.
Tapi kalau tahu apa yang diinginkan oleh Allah di balik hifdzul Quran, maka kita sangat perlu hifdzul Quran. Apakah ya online beginilah ya, sekali setoran, ya, sepekan sekali, ya, kita sangat butuh hifdzul Quran. Ya, seberapapun lah, sejuz, 2 juz, ya, seberapa. Dan segitulah kita akan manfaat yang selanjutnya adalah melatih akal. Tadi melatih lisan, kemudian latihlah akal kita. Wallahu a'lam, saya sering mendengar ungkapan, tapi kalau saya meneliti secara langsung juga belum pernah. Ada ungkapan, siapa yang hafal Quran tidak pernah ditemukan masa tuanya pikun. Wallahu a'lam. Tapi kalau menemukan langsung, ya saya menemukan yang usia 123 tahun hafal Quran, dan dia sampai ingat ya cicit-cicitnya, namanya segala macam, dan tidak pikun ya, bahkan hanya 2 tahun pakai tongkatnya ya, atau setahun setengah, meninggalnya sangat mudah. Tapi apakah itu berlaku semua? Tapi mungkin ada penelitian. Tapi ala kulli hal, ya, otak manusia itu ya ketika dibiasakan menghafal Al-Quran, insya Allah otaknya jadi hidup. Jadi sangat diuntungkan kita dengan karunia Al-Quran yang diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk dihafal. Sehingga kalau kita baca muhaditsin, ya, para muhaditsin menjelaskan hadis Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti, itu aslinya bukan bacalah Quran, tapi hafalkan Al-Quran. Para penghafal Al-Quran ya, yang sudah 30 juz, kalau di Timur Tengah enggak disebut al-hafidh, enggak, tapi disebutnya muqri. Jadi kata qara'a yaqra'u, artinya orang yang menghafal Quran. Hafiz itu pakai dhat, ya, hafidh itu maksudnya adalah untuk penghafal hadis. Ya. Muqri untuk penghafal Quran. Kan dari kata qara'a. Jadi aslinya ya, siapa yang menghafal Al-Quran, dia itu sedang melatih dan merawat akalnya. Sebagaimana akal ini ketika dilakukan, digunakan untuk kemaksiatan, melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sel-selnya akan ya membusuk, akan mati. Sebagian sel otak itu tidak bisa, ya kalau sudah mati tidak bisa hidup lagi, ya, sehingga dia rusak, sehingga mudah pikun, mudah lupa karena melihat hal-hal yang maksiat. Maka hifdzul Quran ingin melahirkan sebuah generasi yang memiliki kecerdasan yang terus terlatih, sehingga insya Allah ya itu tidak menjadi beban, tapi juga akan mencerdaskan kehidupan manusia. Dari situlah ya, ketika lisan sudah dilatih dengan tilawah, ya, kemudian akalnya dilatih dengan hifdzul Quran, dengan tujuan rabbaninya, maka insya Allah ya, akan terbangun ahlul Quran haqq. Kemudian setelah menghafal Quran, apalagi kegiatannya? Ya, ini kegiatan seumur hidup. Ya, kegiatan murajaah. Ternyata kalau sudah murajaah itu kita mengatakan, ya Allah, ternyata murajaah itu jauh lebih berat daripada ngafalnya. Ngafalnya 2 tahun, ya, ngafalnya 2 tahun, tapi jagainnya, murajaahnya
seumur hidup. Dan itulah yang Allah inginkan di balik Al-Quran ini. Asyaddu tafallutan. Maka hadis ini diawali dengan ta'ahadu Al-Quran. Berjanjilah setia dengan Al-Quran. Karena ketika Al-Quran ini sudah mulai dibanyak tilawahi, ketika Al-Quran sudah mulai dihafal, ikut dalam hifdzul Quran, maka Rasulullah mengatakan ta'ahadu Al-Quran, janjilah setia dengan Al-Quran. Kenapa? Pada sesi murojaah inilah manusia menjadi ujian, dan sekaligus Allah inginkan dia mendapatkan cinta Allah seumur hidupnya. Ini aslinya kalau kita pahami dengan pemahaman para sahabat, para mufassirin, sesungguhnya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Di balik mudah lupa, lupa lagi, dihafal lupa lagi, karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka berjanjilah tetap bersama Al-Quran, walaupun sifat Al-Qurannya ini mudah lupa. Maka proses murojaah ini menjadi sebuah sarana agar kita terus bersama Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya. Dan tentu tujuannya adalah tarbiyah iman. Karena Al-Quran itu dinamis. Ketika kita ngafalnya dulu mungkin waktu SMA misalnya. Maka ketika kita kuliah, kehidupannya akan sangat berbeda dengan zaman SMA. Sehingga Al-Quran akan menjadi penghidup atau pelita atau an-nur dalam sepanjang hidupnya itu. Ketika berumah tangga beda lagi. Oh, ternyata ayat-ayat tentang rumah tangga baru kita pahami betul. Dulu menghafal-hafal doang. Itulah fungsi murojaah. Sehingga ketika manusia itu selalu murojaah, aslinya hidupnya akan selalu dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun murojaah yang sudah merasakan tentu hari ini kita tasmi' juz 6 misalnya. Wah, orang takjub. Waduh, Masya Allah, Ustadz Miftah tasmi' 5 juz. Juz 6 sampai juz 10. Semua orang takjub. Padahal dia nggak tahu. 10 hari lagi suruh tasmi' lagi gitu, belum tentu bisa. Saat itu aja bisa. 10 hari lagi belum tentu. Bisa jadi sekarang kesalahannya 10 hari lagi kalau nggak di murojaah. Bisa jadi 30 itu salahnya. Dan itu sebenarnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu bersama kita. Maka siapa yang ingin dicintai oleh Allah, hiduplah dengan murojaah seumur hidup. Siapa yang ingin dikaruniai rahmat Allah, murojaahlah walaupun sudah mungkin. Apalagi belum mungkin. Yang sudah mungkin, maka murojaah ini menjadi sarana dia untuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada tarbiyah dzatiyah. Istilahnya tarbiyah dzatiyah itu gini. Kita ini tidak ada yang bisa mendidik jiwa kita kecuali kita sendiri. Atau fa illam turabbi nafsaka faman yurabbika. Kalau engkau tidak mendidik jiwamu sendiri, emang siapa yang mau mendidik terus-menerus 24 jam? Dan aslinya murojaah itu ketika orang teringat terus ayat-ayat Allah yang dipikirin, aduh yang ini deh murojaahnya surat ini. Mana sempat orang mau kepikiran maksiat? Mana sempat orang mau kepikiran yang lain? Ya, tarbiyah dzatiyah itu menjadi satu
kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apakah kita misalnya melihat para sahabat, ya, kalau habis perjalanan dengan Rasulullah, apakah berperang bersama Rasulullah, pulang-pulang apa yang dilakukan? Murojaah mereka. Ya. Mereka datang ke masjid, ya, sebelum menemui keluarganya, sebagian temuin keluarganya, kemudian datang ke masjid dan mereka memurojaah hafalan-hafalannya. Dan apa kita yang kalau difahami murojaah itu sebagai beban, ya, maka akan jadi frustasi bersama Al-Quran ini. Jadi murojaah aslinya cara Allah agar selalu mencintai kita. Murojaah artinya agar kita mendapatkan murabbi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendidik jiwa kita langsung Allah. Bukankah ya manusia itu bisa jadi mendapat guru, profesor, doktor, segala macam. Tapi kalau Allah tidak terlibat dalam mendidik dirinya, ya sama aja, belum tentu. Ya. Maka kita libatkan Allah dalam mendidik jiwa kita dengan karunia Al-Quran dalam bentuk murojaah. Dan kalau tadi tilawah itu maharatul lisan, ya, melatih lisannya, kemudian al-hifdzul Quran itu memasukkan, ya, Al-Quran itu di dalam akalnya, dan pada sesi murojaah ini adalah idkhalul Quran fis sudur, memasukkan Al-Quran sebagaimana puncak dari Al-Quran itu, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Dia Al-Quran ini harus diletakkan ke dalam dada kita. Al-Quran yang semungkin apapun diletakkan di pikirannya doang, ya, nggak akan berfungsi sebagai hidayah. Maka dari proses murojaah ini, ya, murojaah yang tarbawi, murojaah yang rabbani, insya Allah, ya, Al-Quran ini menjadi sumber hidayah dan satu sistem kejiwaan kita yang otomatis. Yang bagaimana jiwa yang otomatis? Seperti tema pekan lalu, bisa istihdarul ayat. Ya, itu memang karena, ya, sistem jiwa yang otomatis, dan itulah aslinya kehidupan yang paling indah. Biarlah orang kehidupan yang paling indah itu, ya, dengan segala kemewahannya, rumah ada di mana-mana, tapi kalau isinya, ya, masalah semua hidupnya, nggak nemu juga dia bahagianya. Tapi bagi orang beriman, ya, hidup ini menjalani takdir Allah dan semua bisa diistinbatkan dengan Al-Quran, yang insya Allah hidup ini akan menjadi sangat mahal. Taib, ada kegiatan yang murojaah, ya, itu ada murojaah fardi, ada murojaah jama'i. Ya, boleh ya murojaah jama'i, nggak ada. Artinya untuk apa itu murojaah jama'i? Ya, misalnya, ya, ada di lembaga-lembaga Quran biasanya murojaah jama'i, supaya dengan murojaah itulah, ya, semua menjadi seragam. Ya, seragam artinya pola bacaannya. Oh, ternyata gunahnya ukurannya segini, matobi'inya segini. Jadi secara tajwid, kalau ada murojaah jama'i, dia menjadi yang awalnya, ya, ikut-ikutan, ya, tapi nanti 3 bulan kemudian terpola dengan sendirinya kaidah tajwidnya, iramanya juga melahirkan murojaah jama' itu melahirkan adna ta'amul. Adna ta'amul itu, ya, minim-minimnya kita interaksi lah.
Kalau nggak ada murojaah jama'i sama sekali nggak tilawah. Karena ada murojaah jama'i, ya, jadi tilawah lah walaupun setengah juz. Itulah setiap Ramadan saya juga memimpin murojaah jama'i setiap subuh, ya. Minimal 1,5 juz. Para penghafal yang sudah minimal 15 juz juga, ya. Ada murojaah jama'i, sehingga disitulah jadi terukur kefasihannya, terukur, ya, ketartilannya, dan tentu masih banyak manfaat-manfaat ilmiah. Kemudian ada kegiatan namanya muhadharah. Muhadharah itu ya kajian, dan ini juga memiliki fungsi yang besar. Kenapa? Kajian inilah yang secara tegas Allah katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Jadi Rasulullah, ya, walaupun Al-Qur'an ini turun, tapi Rasulullah lah yang mengajarkan kepada para sahabatnya dengan nasihat-nasihatnya. Para ibu-ibu ada kajian, ya. Para ibu-ibu ada kajian di hari Selasa sore bersama Rasulullah. Nah, kajian ini tidak bisa dihilangkan karena dia sedang membangun fikrah. Dia akan merawat fikrah ber-Al-Quran. Saat malas, ya, ada guru. Saat nggak nemu solusi, bahkan saat menghadapi tantangan, Ustadz nih gimana nih? Saya harus kuliah lagi, tapi ngafal gimana nih? Maka disitulah perlunya muhadharah yang diampu oleh seorang ustadz, seorang guru. Sehingga di Saudi masih ada, ya, kita juga sering mendapatkan taujihnya. Ada namanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Beliau luar biasa, ya. Ber-Al-Qur'annya difahami dari hifdzut tarbawi aja. Tidak pesantren, tidak apa. Dia berguru dengan Syekh bin Bas, ya. Dan beliau seorang sekolahnya di perminyakan gitu, ya. Dia mulazamah hafal Quran. Karena punya seorang syekh, dia muhadharahnya rutin. Sehingga waktu mau kuliah juga izin. Ya, saya diizinin nggak saya? Oh ya, kuliah harus tetap. Ya. Dapat beasiswa kuliah perminyakan. Balik murojaah lagi. Terus masih dirawat ilmunya. Tapi lagi lanjut S2. Saya 2 selesai. Setelah itu dia izin untuk ngajar. Saya izin ngajar. Setelah kita apa, ya, jadi ASN gitulah. Karena ya ngajar sesuai dengan disiplin ilmunya, ya, perminyakan. Tapi syekhnya, ya, kamu jangan ngajar di sana, kamu ngajari di Ummul Qura aja. Ummul Qura ngajarin apa sih di sana? Kamu ngajar tafsir Quran dan ulumul Quran. Bukankah saya nggak kuliah di gitu-gitu, ya, segala macamnya. Tapi ternyata, ya, mulazamah dengan syekh itu, ya, bisa membuat, ya, beliau sekarang menjadi ulama sangat terkenal di Saudi, ya. YouTube-nya juga ada. Aslinya beliau nggak dari pesantren itu, di sekolah teknik, ya. Tapi jadi dosen ulumul Quran, ya, dosen tafsir. Nah, kita, ya, juga, ya, membutuhkan, ya, seorang syekh, ya, fikrah terbangun, mengarahkan, melatih tawadu. Wah, Ustaz, saya sudah tawadu. Ya, nggak bisa. Tawadu itu ada kalau ada medan yang melatihnya untuk bersikap tawadu. Medannya harus ada syekhnya. Dan tentu banyak dalam sebuah kajian tersendiri, makanya ada kajian adab, ya, ada kajian tibyan fi adab ta'amul ma'al Quran.
ini ketemu kita dengan pembahasan ini. Ya, dia juga merupakan satu sarana untuk ta'alluq qalbi, ya, untuk mengikat hati kita yang juga pasti akan menghasilkan bukan saja sahabat, tapi fikrah yang lurus, ya, karena keberadaan hati yang junudun mujannadah. Ada tertingkatnya sakofah ilmiah juga karena adanya kajian. Ada saling mengingatkan juga adanya kajian. Ya tentu. Tapi saya ringkas lagi, ada pelatihan atau daurah atau mukhayyam atau murakas atau ya apa ya, menyepakati satu waktu yang bersamaan, ya, untuk bersama-sama beral-Quran. Tujuannya agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar kita saat lemes, aduh saya udah setahun nggak kenal tuh namanya murojaah, udah setahun nggak kenal tuh ngafal Quran, udah setahun paling qiyamul lailnya cuma sebulan 2 kali. Dari situlah kita perlu mencarger bersama, istilahnya mengamalkan sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Disitulah apa fungsi hal-hal begitu, illa nazalat alaihim sakinah wa wasyiatumur rahmah, dan menjadi sama langkahnya, ya, menjadi terbaharui semangat-semangatnya, dan kita melihat profil Qurani ini, kepribadian Qurani sesuatu yang sangat terjangkau. Dan terakhir, maksudnya terakhir pembahasan ini, ya, tentu masih banyak, ini hanya contoh-contoh jenis ta'amul ma'al Quran, kan masih ada yang lain yang belum disebutkan. Tapi di antara yang belum kita sebutkan adalah ad-da'watu bil Quran. Ya. Ini puncaknya, ya. Ad-da'watu bil Quran. Kita ini, ya, nggak akan kenal Quran kalau nggak ada orang yang menyampaikan Al-Quran sebelum kita. Kita nggak nyampe juga. Kalau saja Rasulullah nggak fokus dengan dakwah Al-Quran, ya sudah, yang penting kita Islam wis titik gitu ya. Nggak nyampe itu Al-Quran 30 juz sampai dirawat, sampai dikumpulin, di satu mushafkan, disepakati oleh para sahabat. Ada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang mulia, dan mereka merawat dakwah Al-Quran ini, ya, supaya ada tarbiyah, apa ya, tarbiyah jihadiyah, tarbiyah menyampaikan Al-Quran ini kepada orang lain. Walaupun tarbiyah jihadiyah kita hanya mengajarkan satu huruf, hanya mengajarkan makharijul huruf, tapi insya Allah itu satu medan jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sedang menyampaikan Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berhenti, ya, maka kita, ya, mandul, ya, kita tidak menyampaikan Al-Quran yang sangat agung ini, ya, dan terutama apa ya, RKS ini, semoga Allah memberkahinya, yang telah menjadi wasilah untuk berlangsungnya dakwah Al-Quran sampai kepada umat, sampai ke generasi setelah kita meninggal. Dan inilah yang insya Allah memperpanjang umur kita. Al-Quran yang sudah 15 abad yang lalu hampir, ya, ternyata masih ada di zaman ini. Bukankah itu karena peran dakwah bil Quran? Ada yang senangnya murojaah, ada yang senangnya ngafal terus, ya. Ada yang memfasilitasi dakwahnya, insya Allah semua. Begitulah yang juga akan menjadi quwwatur ruhiyah. Ruh kita akan beda rasanya kalau
Murojaah ngajar, murojaah ya ngajarin lagi. Tapi kita menyampaikan nilai-nilai Al-Quran, semangat mendakwahkan Al-Quran, itu akan menjadi ruh tersendiri. Dan dakwah bil Quran ini merupakan ciri khas khadimul Quran hakiki, ya. Pelayan Al-Quran yang hakiki itu, kalau Al-Quran tidak hanya dinikmati dirinya sendiri, Al-Quran harus dinikmati orang lain. Sehingga itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, ulama, dan sampai di tempat ini, sampai di abad ini, di tempat ini sama kita semua, insya Allah. Saya begitu insya Allah ringkasnya dari pembahasan kita ini. Kulasahnya begitu ya, kajian ringkas. Tafadhol kalau ada diskusi, saya maksimal 17.20 ya Ustaz. Mohon maaf nanti ada sedikit perjalanan. Semoga cukup untuk terima pertanyaan Ustaz. Ada. Saya bacakan berdua kan Ustaz ya. Boleh. Yang pertama dari Bu Nur Aziza. Saya izin bertanya, apabila kita sedang sakit hingga murojaahnya pun berkurang, apakah itu tanda lemahnya iman kita? Mungkin ini Ustaz bisa memberikan testimoni bagaimana kondisi yang sakit atau darurat itu murojaahnya bagaimana. Yang kedua, pertanyaan klasik ini, wanita haid boleh murojaah, tilawah atau menambah hafalan? Tidak, begitu. Mungkin dua aja Ustaz. Satu lagi Ustaz. Boleh lagi. Jika di sisa umur kita berusaha keras murojaah untuk mengembalikan lagi hafalan kita, tapi ajal lebih dulu datang jemput sebelum mendapatkan mungkin, apakah di sisi Allah kita termasuk yang melupakan hafalan? Bismillahirrahmanirrahim. Wafilah sekalian. Tentu Allah katakan, di antaranya Allah katakan, alimallahu anna fikum dha'fah. Allah tahu ada saat-saat tertentu yang kamu itu lemah. Di mana lemahnya? Saat perjalanan. Di mana lemahnya? Saat sakit. Di mana lemahnya? Saat ada hajatan. Rajin murojaah. Tahu Ustaz Miftah mantu. Nggak bisa kan lagi mantu. Wah, saya ahlul Quran haqqo. Walaupun sedang mantu, saya seharian tilawah, seharian murojaah. Ya nggak gitu. Saat itulah kita mengetahui betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alimallahu anna fikum dha'fa. Allah Maha tahu kalau dha'fa dalam bab ini yang memang sedang terbatas, sakit. Kelihatannya sehat, yang sakit tenggorokan, ya nggak bisa juga. Batuk. Maka Allah akan mengukur sesuai dengan kebiasaannya saat kondisi normal. Jadi saya kira bab ini tidak perlu dibaperin ya, tidak perlu dijadikan muskilah, karena ini Allah langsung yang memaklumi. Bukan gurunya yang memaklumi, bukan. Tapi Allah langsung terlibat, memaklumi keterbatasan manusia dalam bab seperti ini. Ya banyak ya, dha'fanya itu banyak. Kadang-kadang yang sudah berkeluarga, dha'fanya baru mau murojaah, nganterin anak masuk pesantren luar kota. Yang penting dalam kondisi normal kita melakukan murojaah, menetapkan waktu wajibnya dan seterusnya. Nah, beda dengan dha'ful iman. Kalau dha'ful iman nggak sakit juga nggak tertarik tuh murojaah. Dan tidak menjadi bagian yang terihtimam. Barakallah atas perasaan. Ya, dan perasaan seperti ini harus tumbuh. Ya Allah, saya sebenarnya ingin nih murojaah, tapi karena saya lagi sakit. Ya walaupun di saat sakit tertentu para tabi'in justru
mentat'if murojaahnya, melipat gandakan, karena dia merasakan jangan-jangan ini akhir ya hidup saya, jadi pas dicabut Allah lagi murojaah. Tapi ini perlu kemampuan tertentu. Kalau murojaahnya hafalannya masih terbata-bata ya sulit juga. Yang betul-betul yang sangat ringan. Karena mereka sudah ringan, 30 juz itu ringan. Kalau dalam kondisi sakit gimana? Baca aja yang ringan. Saya yang ringan ini surah As-Sajdah, ya sudah, hingga tidak jadi beban. Baca aja yang ringan, mana tahu sajadah itulah yang mengantarkan kita bertemu dengan Allah. Kalau yang ringannya cuma Al-Ikhlas, kan tidak ada masalah juga. Mana tahu Al-Ikhlas inilah yang mengantarkan pertemuan kita dengan Rabb kita. Tapi adapun tentang wanita haid, ya sudah sering juga insya Allah kita bahas. Tafadhol mana yang menjadi pilihannya, ya kita pernah membahas ini yang bolehkan, ini yang pendapat yang tidak boleh, ya. Maka itu juga tidak termasuk ya dalam dha'ful iman, itu masuknya dalam naqisatuddin, ya. Akhwat itu memang punya sisi kelemahan itu, sehingga silahkan aja kalau mau berhenti total ya, nggak melafazkan Al-Quran karena merasa tidak pantas ya karena sedang berhadas, atau merasa saya tidak ingin kehilangan Al-Quran, ya, kemudian murojaah tanpa memegang mushaf, tanpa, ya dipersilahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Jadi siapa yang sudah meniatkan sesuatu amal soleh, saya ingin ya seperti siapa, Khalid bin Walid, saya ingin syahid, tapi meninggalnya di atas tempat tidur, ya. Dan ketika menjelang kematiannya, Khalid bin Walid itu megang mushafnya, ya, megang mushaf begini. Tapi belum begini tentunya ya, mushaf zaman itu. Kata beliau, gara-gara saya terus ya bersama jihad ini, saya jadi ya istilahnya meninggalkanmu, walaupun nggak ninggalin, ya, tetap dia maksudnya tidak jadi nggak fokus bersama Al-Quran. Maka begitulah Khalid bin Walid dicatat bertemu dengan Allah sebagai ahlul jihad dan ahlul Quran, walaupun matinya tidak di medan perang dan nggak sempat fokus di dalam Al-Quran. Ini yang menjadi fikrah kita, ya. Kita ini kadang-kadang banyak banget keterbatasan, tapi ya, saya pengen mungkin 30 juz. Murojaah itqon, saya sekali duduk 30 juz. Ternyata medan amalnya ini, medan amalnya ini, ya. Kemudian sudah berusaha, tahu apa ya, ada pandemi misalnya, atau ya Allah lebih mencintai, dipanggil oleh Allah duluan, maka Allah katakan kondisi seperti itu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Waqa'a ajruhu maksudnya sudah ditetapkan, ya, pahalanya, yakni pahala sesuai dengan yang apa yang diinginkan, walaupun tsumma yudrikhul maut, ya, walaupun dia terbatasi oleh kematian, bisa ditetapkan oleh Allah. Para ulama mengatakan, jadilah kalian itu pedagang niat, ya. Padahal niat doang itu sebenarnya, tapi karena keterbatasan kemampuan. Sebagaimana ayat yang lain mengatakan, ya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu
la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Memang nanti di akhirat kalau masuk surga selamanya. Ada juga masuk neraka selamanya. Kan nggak sebanding karena hidupnya kan cuma 60 tahun, 70 tahun. Tapi bisa selamanya begitu nikmatnya. Karena niatnya itu. Niatnya kalau beriman saya walaupun dikasih umur 20.000 tahun, saya akan ngafal terus. Cuma sayangnya nggak sampai 200 banget. Jadi barakallah atas karunia Allah yang tetap ingin itqan ya, 30 juz betapapun hasilnya. Tinggal dibuktikan sidqun niyahnya. Baik, masih ada beberapa saat lagi, monggo Ustaz kalau ada yang lain. 5 menit lagi mudah-mudahan cukup untuk 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama adalah mana lebih afdal menambah hafalan atau murojaah. Yang kedua adalah ini nadanya sedang murojaah di belakang 28 29 30 tiba-tiba murojaah mengambil tugas hafalan surat 9 Ustaz ya. Surat 9. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kita tidak pernah tilawah karena cukup memungkinkan hafalan yang 20 juz. Jadi yang 10 juz lainnya itu tidak tersentuh. Padahal saat ini senada. Baik. Okay. Tentu kita tidak membenturkan ya, mana yang lebih baik menambah hafalan atau murojaah. Ya, dua-duanya harus dilakukan. Yang ada adalah mengkiati waktu masing-masingnya. Karena ketika kita disibukkan oleh 2 amal atau 3 amal sekaligus, bisa jadi itu tazyin syaitan. Waktu mau tilawah, aduh tilawah pemurojaah ya. Itu tilawah baru dapat 2 halaman, udah murojaah aja deh. Sehingga ketika murojaah ternyata juga nggak maksimal. Udah besok murojaah, gitu murojaah, ingatan tilawah, ingatan yang lain. Akhirnya wala murojaah, wala tilawah, wala menghafal, wala yang lain-lain. Sehingga kita fokus aja mana yang sedang ingin kita ayun, ya sedang ingin kita lakukan, ya kita fokus aja. Misalnya apa dikiati kan ada 6 hari lah katakanlah ya, minggu untuk ahad untuk acara yang lain. 6 hari Senin Selasa untuk tilawah. Tilawahnya apa? Tetap khatam, jadi mewakili sepekan. Senin Selasa tilawah mewakili sepekan 7 juz. Idealnya begitu, kalau enggak ya sedapatnya. Rabu Kamis digunakan untuk murojaah. Jumat Sabtu digunakan untuk boleh begitu. Boleh per jam ya. Habis subuh sampai zuhur khusus waktu tilawah. Dari zuhur sampai maghrib ya. Atau sampai isya ya. Menjelang tidur itu khusus untuk waktu murojaah. Saya kira dalam bab ini nggak ada yang baku ya. Mana yang sesuai dengan kondisinya, mana sesuai dengan seleranya. Yang terpenting tidak meninggalkan sama sekali. Misalnya ya tilawah kita kan tetap sebulan sejuz. Ya. Ya sudah Jumat Sabtu Ahad itu aja untuk nutup tilawah. Yang lainnya untuk murojaah misalnya. Kemudian ya supaya tidak terlalu menjadi fokus tertentu, murojaah itu kan bisa kita lakukan dalam sholat sunnah. Dan ini adalah murojaah yang terbaik. Ya sudah sekalian sholat duha murojaah. Nanti nggak jadi murojaah lagi. Sudah menjadi hafalan. Sambil qiyamul lail. Kalau perlu ditata qobliyah dan ba'diyah sekian. Setiap rakaatnya 5 baris atau 7 baris ya, biar 2 rakaatnya 1 halaman. 2 rakaat. Itu kalau rutin terus, ya sudah itu berjalan juga. Semoga barokah kehidupan. Kemudian ada tidak pernah tilawah ya, karena memungkinkan hafalan 20
tidak tilawah sama sekali tidak boleh. Tetap ya harus, meskipun cuma beda porsi terbanyaknya saja ya. Porsi kebanyakan ya, kita adalah untuk memutkinkan hafalan 20 juz. Walaupun hafalan ya, itu juga sebenarnya tilawah juga ya. Menghafal Quran itu hasilnya iksar tilawah. Tapi kemudian ayat yang lain menjadi tidak tersentuh sama sekali, itu enggak boleh. Dan itu bisa masuk dalam hajrul Quran. Misalnya ayat yang lain sentuhlah. Kan sebulan ada 30 hari. Kalau memungkinkan 20 juz, yang 10 juz itu tetap harus disentuh dalam, misalnya sebulan 30 hari. Ya. 25 hari untuk memungkinkan 20 juznya. Yang 5 hari menyentuh yang untuk tilawah. Jadi sebulan tetap tersentuh semua. 30 juz itu. Nah, insya Allah kalau begitu aman. Udah gitu ya. 10 juz yang belum dihafal, nanti saat menghafalnya akan menjadi mudah. Walaupun cara ini saya cuma merekomendasikan, tapi saya tidak melakukan juga. Karena saya modelnya, polanya lain. Saat murojaah, ya sudah murojaah pernah Senin sampai Ahad, sampai Jumat, Sabtu Ahadnya tilawah gitu. Hatamin. Jadi tetap sepekan hatam. Sepekan hatam, minimal sepekan hatam. Ya. Tapi kalaupun nggak bisa begitu, ya nggak, ya tidak ditinggalkan sama sekali lah, tidak ditinggalkan sama sekali. Tetap harus ada. Baik, habis tadi ya. Satu lagi ini menanyakan ya perlu bermakna menghafal, apakah bagaimana Ustaz maksudnya? Selama ini ya itu membaca, apakah ada makna menghafal dari proyek? Terakhir. Baik. Talayatlu itu membaca, tapi maksudnya pertama maksudnya adalah mental membaca, ya, bukan kemampuan membaca. Itu yang pertama. Apakah kepikiran, nah kalau disuruh baca kan orang mungkin bisa, tapi setiap hari mau membaca, itu namanya talayatlu. Yang kedua, talayatlu itu ya, aslinya semua kegiatan. Tasmi' juga disebut yatlu. Kita membaca pakai mushaf juga disebut yatlu, talayatlu. Kita mendengarkan orang itu disebut tuliyat kan. Tuliyat alaihim ayat. Mendakwahkan ya seseorang ceramah kemudian menyampaikan ayat, itu juga yatlu. Jadi talayatlu ya aslinya ya qira'a, ya menghafalnya, ya tilawahnya. Tapi kalau qira'a dalam memahami sebagian hadis maksudnya adalah menghafal, walaupun tidak semua hadis. Ya termasuk membaca Al-Quran di dalam sebagaimana Quran itu sendiri artinya bacaan. Kita ini aneh kalau nama kitabnya apa Al-Quran tapi nggak pernah dibaca. Ya aneh karena Quran itu artinya bacaan. Untuk kita tilawahi dalam bentuk membaca. Baik, mohon maaf Ustaz, saya izin tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن الذين هم خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin ya wabarakatuh. Ustaz, Afwan. Jazakallah Ustaz, jazakallah Ustaz. Sama-sama. Jemaah rahmatullah, demikianlah kajian motivasi Quran pada sore hari ini. Telah usai kita simak bersama-sama, mudah-mudahan menjadi pencerahan ya, yang lebih banyak lagi ya setelah sesi yang bersama kita nanti. Kalau kita akan berjumpa lagi pada depan dalam tema yang berbeda ini. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum yang telah bergabung semuanya, semoga menjadi pahala yang berlipat buat kita semua, Bapak dan Ibu semua, dan menjadi tambahan ilmu yang luar biasa. Kita akhiri dengan sama-sama doa afirmasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah Ustaz.